Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, gema takbir terdengar bersahut-sahutan sejak semalam sampai pagi ini, menebar kebahagiaan, menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang telah berhasil diraih, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Kesyukuran yang memenuhi hati orang-orang muslim sehingga tak henti-hentinya terus melafazkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di hari yang suci ini, hari untuk kembali ke fitrah yang suci, yang mampu memaafkan dan meminta maaf kepada saudara-saudaranya. Jika kemarin di Ramadan kita diuji oleh Allah dengan makan lulus, diuji dengan minum lulus, diuji dengan hawa nafsu lulus, maka di hari ini Allah kembali uji, mampukah kita memaafkan mereka yang telah menyakiti hati kita? Mampukah kita meminta maaf atas kesalahan yang telah kita diperbuat? Maka hari ini, hari yang baik, datang di bulan yang baik, dalam momentum yang terbaik, minta maaflah dan maafkanlah. Maka disinilah, di hari inilah Allah akan menguji hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terasa betul, rasa-rasanya baru kemarin buka bersama, tarawih bersama, sholat id bersama di Ramadan yang lalu. Terbayang betul wajah-wajah mereka yang telah pergi mendahulu kita, datang menghadap kepada Allah. Allah sayang, Allah panggil mereka terlebih dahulu. Maka di hari ini hanya doa yang dapat kita kirimkan kepada mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bagi yang masih hidup orang tuanya, gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mintalah maaf kepada mereka, mintalah ridho kepada mereka. Rawatlah mereka dengan sebaik-baiknya. Jelas dikatakan dalam Al-Quran, wa qad rabbuka, tatkala Tuhanmu memerintahkanmu, Allah ta'budu illa iyyahu, untuk tidak menyembah kepada selainnya, untuk tidak menyembah kepada selain Allah, untuk hanya menyembah kepada Allah semata.
Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika diperhatikan di dalam ayat ini jelas, ya, kita dapat melihat bahwasannya setelah kalimat menyembah kepada Allah, Allah letakkan kalimat berbakti kepada orang tua. Allah letakkan kalimat taat kepada orang tua. Saking pentingnya taat kepada orang tua, saking pentingnya berbakti kepada orang tua, Allah letakkan kalimat berbakti kepada orang tua setelah kalimat menyembah kepada Allah. Maka saking pentingnya berbakti kepada orang tua, Allah letakkan kalimat wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Setelah kalimat Allah ta'budu illa iyyahu, setelah kalimat menyembah kepada Allah. Walaupun diajak anaknya setahun sekali bolak-balik Makkah, dilaksanakannya pergi haji umrah, apakah mampu menggantikan? Apakah mampu membayar jeritan sakitnya melahirkan? Apakah mampu membayar waktu tidurnya yang hilang karena ada anak kecil yang menangis semalaman, merengek dan lain sebagainya? Walaupun dikirinya sandang pangan tiap bulan, apakah mampu membayar jasa dan pengorbanan orang tua? Tentu tidak. Tidak akan ada nominal yang sepadan dengan pengorbanan dan jasa orang tua. Maka senangkanlah hatinya. Kalau tidak mampu, minimal jangan membuatnya kesal dan menyusahkannya. Karena di antara azab yang disediakan oleh Allah ialah durhaka kepada orang tua. Jika dilihat bagi mereka pezina, pemabuk, bahkan pembunuh sekalipun, tetap Allah berikan rezeki, tetap baik-baik saja karena azabnya di akhirat nanti. Namun berbeda bagi mereka yang durhaka kepada orang tua, berbuat dosa kepada orang tua, tak perlu menunggu di akhirat, di dunia pun sudah sengsara. Maka orang tua ini laksana ibarat seperti Al-Quran tua. Tatkala kita membaca Al-Quran tua sudah mulai pudar, sudah mulai hilang tulisannya, dibaca pun sulit, apalagi dipahami. Tapi yang namanya Al-Quran tetap kita tidak boleh melangkahinya, apalagi membangkang kepadanya. Begitupun dengan orang tua. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setiap ibadah yang kita laksanakan, setiap ibadah yang kita tegakkan memiliki tujuan, memiliki target yang ingin dicapai. Seperti halnya di dalam sholat, inna sholata, sesungguhnya sholat tanha, mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Maka jika ada orang sholat tapi masih maksiat, bukan ayat yang salah, bukan ayat Al-Quran yang salah, tetapi orangnya tidak mengikuti aturannya. Umpama seperti seseorang yang membeli obat mahal harganya, manjur khasiatnya, tetapi ketika diminum tak memberinya kesembuhan. Bukan obatnya yang tidak manjur, tapi orangnya tidak mengikuti aturan pakainya. Jika diminum obatnya, diikuti aturannya, dijauhi larangan-larangannya, maka akan sembuh. Begitupun dengan sholat. Lalu bagaimana dengan haji? Haji bukan sekedar tawaf, haji bukan sekedar sa'i, lempar jumroh, apalagi berjemur, sekedar berjemur di padang Arafah bagi yang tidak paham. Namun melainkan di balik itu, faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang sedang melaksanakan haji, fala rafata, maka dilarang baginya untuk berbuat kejahatan berbentuk seksual dan segala pengantarnya, wala fusuqa, berbuat fasik, maksiat-maksiat, wala jidala, berkata kasar, berdebat, menyakiti hati saudaranya, berbohong ketika haji. Maka hadirin sekalian, berhati-hatilah. Jangan sampai kita ini semua terjebak di dalam ritual ibadah, mengerjakan ibadah setiap saat tapi tak pernah tahu target yang ingin dicapai ketika ibadah, tujuan dari ibadah yang kita laksanakan. Maka perlu kita ketahui target yang harus dicapai dari ibadah yang kita kerjakan. Lalu bagaimana dengan puasa? Puasa jelas dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa.
Maka target yang ingin dicapai dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa. Target yang ingin dicapai ialah bertakwa. Jika pada siang Ramadan kita takut makan, padahal makanannya halal. Kita takut untuk minum, padahal minumannya halal. Takut mendekati istri, padahal istrinya halal. Walau dalam kesendiriannya, ia tetap enggan untuk makan dan minum, padahal tak ada yang mengawasinya. Kalau di bulan Ramadan kita takut kepada yang halal, maka di luar Ramadan takutkah kita kepada yang haram? Bagaimana dengan judi online? Bagaimana dengan suap penyuap? Bagaimana dengan zina, mabuk? Jika kemarin di Ramadan kita takut pada makan, kita takut pada minum, padahal itu halal. Lantas kenapa di luar Ramadan yang haram kembali kau ambil? Bukankah Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, wa Sya'ban? Bukankah Allah yang sama dengan yang kita sembah? Setiap Jumat khatib naik ke mimbar berwasiat, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Setiap Jumat khatib berwasiat takwa. Maka pertanyaannya, butuh berapa Ramadan lagi agar kita bisa berubah menjadi lebih baik? Butuh berapa lama lagi? Butuh berapa kali Ramadan lagi agar kita bisa berubah menjadi lebih baik? Sedangkan umur tidak ada yang bisa menjamin. Bagaimana jika Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir dijumpai? Maka jika Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir dijumpai, semoga Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang baik, diterima amal ibadahnya dan perbuatan baiknya. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimahullah. Terakhir, khatib berpesan, berhati-hatilah ketika kita terus melaksanakan ibadah, taat kepada Allah, menjauhi larangannya, dan mengikuti semua perintahnya. Itu bukan berarti kita telah selamat dari godaan setan. Ketika setan gagal membuatmu menjadi buruk, maka setan akan membuatmu selalu merasa lebih baik daripada yang lain, selalu menganggap rendah orang lain, sombong dengan amal yang dimilikinya. Bukankah sombong menjadi penyebab diusirnya dan dilaknatnya setan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah summa nauzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al baldatana baldatan aminatan mutmainatan ya'ti rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'alha qaryatan adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi wal isyan. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was-suyuqal mukhtalifata wasyada'id al-mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldan muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.